Halo teman-teman, kali ini kita mau mereview mesin potong besi ya. Ini adalah plasma cutter dari Daisung dengan tipe CUT 40. Mesin ini bisa memotong besi dengan ketebalan 12 mm dan untuk potong stainless dia bisa memotong dengan maksimal ketebalan 8 mm. Baik, untuk yang pertama saya akan coba untuk potong hollow stainless. Di sini saya akan set di 20 ampere aja nih ya. Nanti teman-teman bisa lihat berapa daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Untuk pos gasnya, supaya awet, kalau saya sih lebih suka untuk kita maksimalkan ya, supaya torchnya ini lebih cepat dingin, sehingga lebih awet dan lebih aman di operator. Oke, langsung aja teman-teman. Oke ya, mantap. Mungkin tadi sudah kalian lihat di monitor 2200 watt. Oke, untuk fitur pos gas, teman-teman bisa lihat ya, di sini saya set di 15 detik. Maksudnya, setelah kita lepas trigger, dia masih tetap akan mengeluarkan udara dari kompresor selama 15 detik. Nah, fungsinya pos gas ini untuk mendinginkan torch supaya dia lebih awet dan juga lebih aman kalau kepegang atau tersentuh tangan. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk potong plat bordes ya dengan tebal 6 mm. Saya akan set di outputnya yang 25 ampere ya. Oke teman-teman, mudah sekali untuk memotong plat bordes dengan tebal 6 mm ya. Tadi kita cek di monitor, dia cuma butuh daya sekitar 2000 watt. Sebelum kita review alatnya, kita akan lanjutkan untuk pemotongan besi beton dengan ukuran 12 mm SNI. Oke, mantap ya. Kita akan coba material-material yang lebih ekstrim yang lainnya. Kita di sini nggak punya besi WF, tapi di sini kita punya pernya truk dengan ketebalan 12 mm. Nanti kita akan tes itu ya. Tapi sebelumnya saya akan mereview Daisung CUT 40. Kalian tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kalian tadi sudah lihat ya gimana performa dari Daisung CUT 40, mesin plasma cutter yang sudah kita tes tadi ya untuk memotong besi bordes dengan tebal 6 mm, lalu besi beton SNI 12 mm dan juga hollow stainless dengan tebal 2 mm. Nah, sebelum kita siksa lagi nih ya untuk potong per 10 mm dan per truk yang ini saya punya yang 12 mm. Ya, sebenarnya sih alat ini cocoknya untuk potong-potong besi bordes, kanal WF. Tapi di sini karena besi-besi tersebut adanya di proyek saya, di workshop ini adanya per truk, ya oke lah ya. Walaupun sebenarnya ini jauh lebih keras daripada besi WF. Nanti lanjut kita siksa aja nanti ya. Sebelumnya kita akan review dulu apa aja sih kelengkapannya, build quality-nya, dan juga fitur-fiturnya. Nah,
Mesin plasma cutter dari Daisung ini harganya sih sekitar 2 juta sekian lah, sekitar 2.200.000 atau 2.300.000. Kita akan cek kelengkapannya dulu. Jadi di pembeliannya kalian dapat ini ya, di sini udah ditulis plasma torch PT31 sepanjang 5 meter. Nah, plasma torch-nya ini umum ya teman-teman. Kalian bisa beli di toko online. Ini kalau menurut saya ya bundling yang sangat menarik ya. Karena apa? Harganya kan cuma 2 juta sekian. Kita dapat plasma torch dengan panjang kabel 5 meter. Oke, lalu kita dapat ground clamp ini ya. Ini stang massa gitu. Ini panjangnya 1,5 meter. Lalu kita dapat regulator. Nah, ini regulatornya. Nanti kita akan pasang. Dan mountingnya ada di belakang sini ya teman-teman. Jadi nanti regulator itu ada di sini. Selanjutnya kita dapat gas hose. Ini ya, panjangnya sih sekitar 3 meteran. Ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kompresor dengan mesin plasma cutternya. Selanjutnya untuk menghubungkan kompresor ke mesin plasma cutternya, kita juga dibekali hose clamp ya. Nanti kan kita pasang bareng sama regulatornya di belakang sini. Oke, kelengkapannya itu aja dan juga ada buku petunjuk, user manual, dan juga kartu garansi. Garansi servisnya selama 5 tahun ya, mantep 2 juta sekian. Garansi untuk free servisnya selama 5 tahun. Dan untuk spare part, ini garansinya 6 bulan. Oke, selanjutnya kita bahas untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk tipenya di sini adalah Daisung CAT40 IGBT. Oke, untuk teknologinya dia sudah IGBT ya teman-teman, sehingga dia bisa menghasilkan daya lebih besar dengan komponen yang lebih kecil. Makanya kalau kalian lihat unitnya ini benar-benar ringkas dan juga compact ya. Selanjutnya ada fitur post gas. Nah, ini jarang ditemukan di mesin plasma cutter dengan harga yang murah ya. Fungsinya post gas itu untuk mendinginkan torch atau nozzle-nya supaya lebih awet dan juga lebih aman ya. Untuk listrik dia hanya butuh 1 fase. Jadi nggak perlu yang 3 fase ya teman-teman. Dan untuk pemotongan besi dia bisa sampai ketebalan 12 mm atau 1,2 cm. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi teknisnya ada di sini. Kita ambil yang penting-penting aja ya. Untuk dayanya dia butuh 1300 watt sampai 3800 watt. Tapi dari percobaan tadi, saya rasa untuk amannya kalian butuh 2200 watt untuk potong-potong bahan yang tebalnya di bawah 10 mili. Post gas flow ini 0 sampai 15 detik. Selanjutnya untuk tekanan kompresor dia butuh 4 sampai 5 bar. Di sini dijelaskan ya, untuk memotong besi dengan ketebalan 12 mm dia butuh tekanan 5 bar. Dan untuk memotong stainless dengan ketebalan 8 mili dia butuh 4 bar. Oke, sekarang kita bahas unitnya ya teman-teman. Ini tampilan dari depannya seperti ini. Nah, di sini ada potensio. Ini yang pertama untuk post gas ya, 0 sampai 15 detik. Lalu untuk outputnya ini bisa kita atur ya teman-teman dari 5 ampere sampai dengan 40 ampere. Lalu di sini ada indikator powernya dan kalau overheat di sini juga ada indikatornya. Lalu di sini ada LCD untuk menampilkan berapa ampere. Selanjutnya di bawah ini ada nipple yang langsung terhubung dengan kompresor. Jadi dia nanti mengeluarkan tekanan udara ya teman-teman. Yang di tengah ini ada konektor yang sebenarnya ini fungsinya untuk switch ya. Nanti kita akan praktekkan untuk pemasangannya. Dan di sebelah sini adalah untuk stang massa. Dan untuk pendinginan, di sini ada beberapa ventilasi ya. Di depan, di samping, dan samping sini juga ada. Kita lihat di bagian belakang. Di sini untuk pendinginannya dia menggunakan fan. Di samping sini ada konektor atau nipple untuk menghubungkan selang ke kompresor. Switch powernya, dia sudah dilengkapi pelindung dari karet untuk mengamankan switch ini dari debu maupun percikan air. Kabelnya ini lumayan gede dan untuk panjangnya sih sekitar 1,5 meter ya. Fleksibel dan juga kualitasnya bagus.
Oke, lalu di atas ini ada handle-nya, memudahkan kita untuk membawa unit ini kemanapun. Nah, karena dia teknologinya sudah IGBT, sehingga ya untuk desain dan ukurannya compact bener ya teman-teman. Ini mesin plasma cutter ukurannya juga nggak terlalu gede gitu. Dan selanjutnya untuk body, ini terbuat dari plat besi semua, yang tebalnya juga sudah cukup mantap ya. Finishingnya juga rapi. Oke, langsung aja kita rakit dan kita pasang instalasinya. Untuk pemasangan regulatornya seperti ini ya teman-teman. Di belakang sudah ada mountingnya. Jadi ini praktis dan juga aman. Lalu untuk pemasangan selang-selangnya, selain kalian harus perhatikan kerapatan klemnya, saran saya sih tambahin isolasi air ya, supaya nggak ada rembesan-rembesan udara, terutama kalau kalian pakai kompresor dengan tekanan yang tinggi. Untuk instalasi yang di depan, ini cukup mudah ya. Untuk stang masanya, kalian pasang di sini. Selanjutnya untuk torch, kita pasang di sini. Dan konektor switch-nya kita pasang di sini. Kalian jangan khawatir kebalik ya, karena sudah ada pinnya. Yap, seperti ini. Oke, regulator ini ya, selain dia untuk mengatur tekanan udara, dia juga sudah ada pressure gauge-nya ya. Jadi kalian bisa tahu berapa bar tekanan udara yang kalian gunakan. Dan selanjutnya di bawah ini ada water tank-nya ya. Nah, fungsinya untuk menangkap air yang terikut dari kompresor ya teman-teman. Dan kalau sudah ada titik-titik atau genangan air di bawah sini, kalian bisa kuras secara manual dengan memencet nipple yang ada di bawah sini. Ya. Oke. Nah, untuk mengatur tekanan udaranya, kita gunakan knob yang ada di sini. Kalian tarik ke atas, lalu kalau searah dengan jarum jam, ini menaikkan tekanan udaranya. Ini ya, kalian bisa lihat. 2 bar. Ya, segini ya. Ini 4 bar. Ya, kita coba set segini aja dulu. Kita coba lihat performanya. Setelah pas 4 bar supaya nggak berubah, kita pencet nih. Nah, aman nih ya. Nggak bisa diputar dah. Oke, untuk ultimate testnya, kita akan memotong besi per daun dari truk. Ini jauh lebih tebal ya daripada yang tadi. Ini ukurannya 12 mm. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, tebal banget. Dan seharusnya untuk spesifikasi plasma cutter ini, kapasitas potong 12 mm-nya itu sebenarnya ya untuk besi-besi biasa ya teman-teman. Mungkin besi-besi bordes seperti ini ya, atau ya besi WF ya, kanal-kanal gitu yang buat konstruksi baja. Tapi kalau sekarang langsung aja kita gunakan untuk ngebelah per baja miliknya suspensi truk. Oke, saya rasa ini adalah kemampuan maksimalnya, sehingga untuk ampernya saya buat maksimal juga ya, 40 ampere. Ya, mudah sekali ya teman-teman. Ini 12 mili loh.
Wah, ya, kalian lihat sendiri nih. Mantap nih. Oke. Kalau dari tadi kita memotong dari tepi, yang mana titik panasnya dimulai dari tepi ya teman-teman. Sekarang saya penasaran nih, apakah bisa plasma cutter ini digunakan untuk membuat lubang di tengah-tengah plat per daun yang kerasnya seperti ini. Oke, langsung aja kita coba. Ternyata bisa. Jadi fungsinya kalau kita bisa bikin lubang di tengah seperti ini, ya kalau di proyek mungkin kita mau tanam ini ya, baut ya dari bawah. Nah, kalian bisa melubangi plat besi WF menggunakan plasma cutter dari Daisung ini ya teman-teman. Oke ya, sekarang kita ke kesimpulannya. Nah, Daisung Cut 40 ini kalau menurut saya dengan harga 2,2 sampai 2,3 jutaan untuk saat ini ya, itu benar-benar investasi yang worth it sekali. Karena ya kita tahu sendiri dan kita sudah coba performanya, nggak ada yang fail. Ini adalah salah satu mesin untuk metalworking yang saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya ya. Dari segi build quality-nya, fitur-fiturnya, dan di angka 2 jutaan, dia sudah punya fitur post gas seperti ini. Ini adalah penawaran yang sangat menarik ya teman-teman. Selanjutnya untuk kompresor ya. Tadi saya pakai kompresor kelas hobi ya teman-teman, bukan kelas industrial. Dengan power 3/4 HP dan kapasitas tangkinya itu 24 liter ya. Untuk kebutuhan pemotongan bahan-bahan yang tipis seperti ini, itu mantap ya, sudah oke. Dan juga kalian tadi sudah lihat sendiri bahwa dengan kompresor 3/4 HP pun, ini sudah bisa untuk memotong besi dengan tebal 1,2 cm loh teman-teman ya. Dan ini bukan besi sembarang besi ya, ini adalah per daun dari truk. Tingkat kekerasan bajanya ini jauh di atas besi untuk konstruksi ya. Tapi saran saya gunakan kompresor ya minimal dengan power sekitar 1,5 HP ya teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan, ketika saya buat untuk memotong bahan-bahan ini, kompresor saya nggak pernah mati ya teman-teman. Intinya dalam pemotongan tadi itu sebenarnya kompresor saya agak kewalahan. Tapi mesin plasma cutter dari Daisung ini bisa mengeksekusi semua pekerjaan yang kita lakukan tadi ya teman-teman. Dari pemotongan besi per, lalu kita tadi juga memotong bordes. Ini tebelnya 6 mili. Kita tadi juga praktek untuk potong besi beton SNI 12 mili. Juga sudah potong stainless ya. Bahkan kita tadi juga sudah melobangin besi per ini langsung dari tengah ya teman-teman, nggak dari tepi. Lalu untuk spare partnya ya, seandainya nanti garansi kalian sudah habis, kalian bisa beli aksesoris untuk plasma cutter ini di toko online, gampang banget ya teman-teman, karena dia menggunakan komponen yang benar-benar umum digunakan, seperti torch-nya ya. Ini tipenya PT31, kalian cek aja dah di Tokopedia, banyak yang jual alat ini, bahkan sampai isiannya, jarum plasma, housing plasmanya, keramiknya, dan komponen-komponen di dalamnya, ini banyak yang jual teman-teman. Ya intinya dari semua percobaan tadi, lalu kompatibilitas dengan komponen yang lainnya, performanya, yang jelas plasma cutter dari Daisung dengan tipe Cut 40 ini recommended ya teman-teman. Dan kalau kalian tertarik untuk membeli mesin ini dengan garansi yang resmi ya teman-teman, kalian bisa cek link yang saya bagikan di kolom deskripsi. Oke, saya rasa itu aja. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya. Bye-bye.